Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Ini Pancawarga TV membacakan bab pertama, takut, dari kitab Mukasyafatul Qulub, yang artinya rahasia ketajaman mata hati, karangan Imam Ghazali. Ada hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan malaikat. Mereka memiliki sayap yang lebarnya seluas dunia timur, dan yang sebelahnya seluas dunia barat. Kepalanya di bawah arsy, kedua kakinya berada di bumi yang ketujuh, dan mereka memiliki bulu sebanyak makhluk Allah Ta'ala. Apabila dari umatku laki-laki maupun perempuan, membaca solawat kepadaku, maka Allah memerintahkan malaikat menyelam ke lautan cahaya yang letaknya di bawah arsy. Malaikat itu kemudian muncul dan mengibas-ibaskan sayapnya. Maka keluarlah setiap percikan-percikan dari bulu malaikat, dan Allah menciptakan setiap percikan air menjadi malaikat lagi, dan malaikat itu memohon ampun bagi orang yang membaca solawat sampai hari kiamat. Kata sebagian ahli hikmah, selamatnya tubuh, terletak dari sedikitnya makan, selamatnya ruh, terletak dari sedikitnya dosa, dan selamatnya agama terletak pada pembacanya solawat seseorang kepada sebaik-baiknya makhluk, yakni Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala berfirman, Quran ayat 18 surat Al-Harsy, wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah. Maksudnya, kalian harus memiliki rasa takut kepada Allah. Dan hendaklah setiap nafas, diri, jiwa, ruh, memperhatikan apa yang dianjungkan. Maksudnya engkau memiliki perbuatan bagus apa yang akan dibuat bekal pada hari kiamat. Misalnya pahala sedekah, amal soleh, berbuat taat untuk diambil pahalanya kelak di hari akhirat. Firman-Nya, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Quran ayat 59 surat Al-Harsy. Yakin dari perbuatan kebajikan, sebab para malaikat di bumi, langit, siang dan malam, semuanya menyaksikan apapun yang dikerjakan oleh anak cucu Adam alaihi salam. Bumi menjadi saksi, buat orang mukmin dan zuhud. Bumi tersebut berkata, dia telah membaca solawat, puasa, haji dan seorang pejuang yang kesemuanya melebihi aku. Bergembiralah hati orang mukmin dan hati orang zuhud. Bumi itu pun menjadi saksi buat orang kafir dan ahli maksiat, dan berkata di hadapanku di atasku, mereka mengerjakan kemusyrikan, zina, mabuk-mabukan, dan memakan barang haram, maka celakalah mereka kelak pada hari perhitungan amal tepat di hadapan Zat yang Maha Belas Asih. Orang mukmin ialah orang yang takut kepada Allah Ta'ala dengan menjaga semua anggota tubuhnya, sebagaimana yang pernah dikatakan Abu Laits, orang yang takut kepada Allah Ta'ala, terlihat pada tanda 7 macam. Pertama, lidahnya, dicegah mengatakan yang bohong, mengunjing, adu domba, membual atau perkataan yang tidak bermanfaat. Kemudian ia menyibukkan diri kepada Allah, membaca Al-Quran dan berdiskusi masalah ilmu. Kedua, hatinya, tidak mengeluarkan rasa permusuhan, kebohongan, kedengkian terhadap kawan, karena dengki mampu menghapus semua kebaikan, sebagaimana ada sabda Nabi SAW. Dengki mampu menghancurkan kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar, dan ketahuilah bahwa dengki, hasud, termasuk salah satu penyakit hati yang parah, di mana penyakit tersebut bisa disembuhkan dengan ilmu dan amal. Ketiga, pandangan, ia tidak akan memandang hal-hal yang haram, dari segi makanan, minuman, dan pakaian, dan lain-lain, juga memandang dunia tidak berdasarkan kesenangan, melainkan ia memandang sebagai pelajaran, jelasnya, ia tidak memandang terhadap sesuatu yang tidak halal, baginya, sabda Nabi SAW. Barang siapa yang memenuhi pandangannya dengan barang haram, maka kelak Allah Ta'ala akan memenuhi dengan api neraka. Keempat, perut, ia tidak akan memasukkan barang haram ke perutnya, karena hal itu merupakan dosa besar sebagaimana sabda Nabi SAW. Bila mana satu suapan barang haram ke perut anak Adam, maka setiap para malaikat di bumi dan langit melaknati selama sesuap masih ada dalam perutnya. Bila dalam keadaan itu ia mati, maka ia akan masuk neraka jahanam. Kelima, tangan, ia tidak akan menjamah barang haram, kecuali hanya mengambil sesuatu yang dapat menambah ketaatan kepada Allah Ta'ala.
Riwayat Ka'ab al-Azhar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan wilayah yang terbuat dari sabar juda hijau, di mana di dalamnya ada 1000 kampung, dan setiap kampung ada 70.000 rumah, yang seseorang tidak bisa masuk, kecuali seseorang yang menjauhi barang haram, karena takut kepada Allah Ta'ala. Keenam, kaki tidak akan dibuat ke jalan maksiat, justru berjalan yang membuat ia semakin taat dan ridho, yakni berkumpul dengan para ulama dan orang soleh. Ketujuh, taat. Sikap taatnya murni ikhlas karena Allah Ta'ala, ia takut diselipin sikap ria dan munafik. Dan ketika ia melanjutkan hal ini, maka dia termasuk golongan orang yang difirmankan Allah Ta'ala, kehidupan akhirat menurut Tuhanmu ialah bagi orang-orang yang bertakwa. Quran, 43 Surat As-Zukhruf, ayat 35. Firman-Nya dalam ayat lain, sesungguhnya orang-orang bertakwa berada dalam taman dan mata air. Quran Surat 15 Al-Hijr ayat 45. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di surga dan penuh kenikmatan. Quran Surat 52 At-Tur, ayat 17. Allah Ta'ala firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa selalu pada tempat yang aman. Quran, Surat 44 Ad-Dukhan, ayat 51. Dan seolah-olah, daripada itu, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya mereka kelak pada hari kiamat selamat dari api neraka. Dan seharusnya seorang mukmin harus memiliki perasaan antara takut dan harapan, yakni mengharap rahmat Allah, dan tidak boleh putus asa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, janganlah putus asa dari rahmat Allah. Quran, Surat 39 Az-Zumar. Ayat 53. Kemudian meningkatkan ibadah kepada Allah, menjauhi perbuatan jelek, dan bertobat kepadanya. Ulat merah. Alkisah suatu ketika Nabi Daud alaihi salam duduk di serambi membaca kitab Zabur, melihat ulat merah melata di tanah. Nabi Daud alaihi salam, lantas bertanya pada dirinya, Allah punya kehendak apa di balik ulat merah ini? Dengan izin Allah ulat itu bisa bicara, wahai Nabi Allah, bila siang datang, Allah mengilhamkan padaku untuk membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 1000 kali. Dan bila malam tiba Allah memerintahkan aku mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammadin in nabiyil ummiyi wa ala alaihi wa sobihi wa salim 1000 kali. Lalu buat kamu, lafaz apa yang harus kukatakan agar engkau memperoleh kebaikan darimu? Saat itu juga Nabi Daud alaihi salam, langsung menyesal, karena meremehkan makhluk ulat, ia langsung bertobat kepada Allah. Nabi Ibrahim Khalilullah, kalau ingat kesalahannya langsung jatuh pingsan, dan hatinya bergetar hebat sampai terdengar sejauh 1 mil. Allah langsung mengutus malaikat Jibril, agar berkata kepadanya, Tuhan titip salam buatmu, wahai Ibrahim. Dia firman kepadamu, apakah engkau melihat seorang kekasih takut kepada kekasihnya? Wahai Jibril, bila mana aku ingat kesalahanku dan memikirkan keras siksanya, spontan aku bisa lupa hubunganku kepada kekasihku. Demikianlah sifat dan keadaan para nabi Allah, kekasih Allah, orang-orang soleh, dan orang-orang zuhud terhadap dunia. Renungkanlah, semoga Allah Ta'ala memberikan kita semuanya umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tempat perlindungan di dalam rahmat dan keridhaan ilahi. Amin ya robbal alamin.